Namaku Dita. Usia pernikahanku dengan Reza baru berjalan 2 tahun ketika kami akhirnya menyambut kehadiran buah hati pertama kami, seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Alvan. Butuh waktu 1,5 tahun sejak menikah untuk bisa mengandung. Aku dan Reza sama-sama ingin punya anak, dan saat 2 garis merah muncul di test pack itu, Reza bahkan melompat-lompat seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah ulang tahun. Selama kehamilan, Reza begitu perhatian. Ia tak segan belajar memasak, mencucikan pakaian, bahkan memijat kakiku setiap malam. Ia seolah berubah menjadi suami yang 100% siap menjadi ayah. Setiap malam, ia bicara pada perutku, mengelus-elusnya, menyanyikan lagu-lagu yang katanya akan membuat bayi tenang. Aku pun merasa seperti perempuan paling bahagia di dunia. Kami bukan keluarga kaya. Reza bekerja sebagai manajer di sebuah toko elektronik, sementara aku berhenti bekerja sejak usia kehamilanku memasuki bulan ke-5. Tapi cinta yang kami miliki, kurasa cukup untuk membuat kami merasa kaya raya. Alvan lahir pada tanggal 12 bulan lalu, tepat pukul 3 dini hari. Reza menemaniku sejak dari rumah sakit hingga masuk ruang bersalin. Saat tangis Alvan pertama kali terdengar, Reza menangis lebih keras dariku. Matanya sembab saat ia mengadzankan sang bayi dan mencium keningku sambil berkata, "Kamu hebat, Dita. Kamu kuat." Minggu-minggu pertama pasca persalinan adalah hari-hari yang penuh haru dan rasa syukur. Tubuhku memang masih lelah, tapi hatiku dipenuhi cinta. Reza sangat terlibat mengurus Alvan. Ia bahkan sering terbangun lebih dulu saat Alvan menangis di malam hari. Kupikir inilah yang orang-orang sebut sebagai masa paling bahagia dalam hidup seorang wanita. Namun, sebuah perasaan ganjil mulai muncul beberapa minggu setelahnya. Reza mulai sering terlihat melamun. Ia masih mengurus Alvan, tapi tak seantusias dulu. Kadang aku memergokinya menatap layar ponsel lama sekali, senyumnya samar, namun matanya tak bersinar seperti biasanya. "Mas, kamu kenapa? Capek ya?" Tanyaku suatu malam ketika ia hanya menatap kosong ke arah televisi yang sudah sejak tadi tak bersuara. "Enggak, cuma mikirin kerjaan," jawabnya singkat. Aku mencoba percaya, tapi firasatku sebagai istri tak bisa dibohongi. Satu malam, saat aku sedang menyusui Alvan di kamar, Reza masuk dengan langkah pelan dan wajahnya tampak serius. Ia duduk di ujung ranjang, diam sejenak, lalu menatapku. "Ada yang mau Mas bicarakan, Dit?" Jantungku berdetak tak karuan. Suara hatiku sudah menjerit lebih dulu, namun aku tetap diam menunggu. Mas minta izin," katanya perlahan. "Mas ingin menikah lagi." Aku membeku. Telingaku panas, mataku mulai kabur. Kupikir aku salah dengar. Kupikir ini hanya gurauan atau semacam ujian iman yang dikirim Tuhan padaku malam itu. "Menikah lagi?" Suaraku nyaris tak keluar. "Iya. Tapi bukan karena Mas nggak sayang kamu. Bukan juga karena Mas nggak bahagia sama kamu. Mas cuma merasa kasihan." "Kasihan?" Aku menatapnya, tak percaya. "Iya. Kamu tahu mantan Mas dulu, Vira?" tanyanya. "Dia sekarang janda. Suaminya meninggal bulan lalu, dan dia sendirian mengurus anaknya." Aku hanya bisa menatap kosong. Nama itu, Vira, pernah sekali ia sebut saat kami masih pacaran. Katanya mereka putus karena Vira menikah dengan pilihan orang tuanya. Reza patah hati, namun tak lama bertemu denganku, dan hubungan kami berjalan hingga pelaminan. "Lalu?" tanyaku pelan. "Mas masih menyayanginya, Dit?" "Dulu Mas pikir sudah move on, tapi waktu dia cerita suaminya meninggal, Mas jadi kepikiran terus. Dan Mas ketemu dia beberapa hari lalu. Dia bilang dia kesulitan, Dit." Aku tak bisa menahan air mata yang mulai tumpah. "Jadi kamu ke rumahnya?" "Di saat aku masih berdarah-darah mengurus bayi kita, kamu bertemu mantanmu." "Mas enggak bermaksud menyakiti kamu, Dit. Mas cuma ingin membantu. Vira, dia butuh sandaran." Mas tahu ini terdengar salah. Tapi Mas pengen bantu dia, dan mungkin dengan menikah, dia bisa lebih kuat. Aku merasa seperti baru saja dijatuhkan dari tebing curam. Kata-katanya seperti pisau yang perlahan menusuk ulu hatiku. Bagaimana bisa, di saat aku baru saja menjadi ibu, ia malah ingin menjadi suami lagi, bukan untukku, tapi untuk mantan kekasihnya? "Mas,
ucapku sambil bergetar. Kalau kamu masih cinta sama dia, kenapa kamu menikah denganku? Karena dia dulu ninggalin Mas. Karena Mas pikir perasaan itu sudah mati. Tapi ternyata, enggak. Aku terdiam. Air susu masih menetes dari payudaraku, Alvan tertidur di pangkuanku. Namun saat itu, aku merasa seolah telah kehilangan segalanya. Ditinggalkan, bahkan sebelum benar-benar ditinggal. Jadi, lanjut Reza, Mas harap kamu bisa mengizinkan. Mas enggak akan kurang dalam kasih sayang ke kamu. Mas tetap suamimu, tetap ayah Alvan. Mas cuma ingin menolong orang yang pernah ada di hati Mas. Aku menggeleng. Ini bukan soal menolong. Ini soal pilihan. Kamu mau tetap jadi suami dan ayah yang utuh, atau kamu jadi lelaki yang membagi hatinya kedua perempuan? Aku bukan wanita yang bisa berbagi, Mas. Reza tak menjawab. Ia hanya tertunduk. Mungkin ia menganggap permintaannya tak salah. Tapi bagiku, permintaan itu adalah pengkhianatan paling besar, terlebih setelah perjuangan kami memiliki anak. Malam itu, aku tak bisa tidur. Hatiku remuk, tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar. Bayi mungil di sebelahku adalah saksi bahwa aku sudah menyerahkan seluruh hidupku pada Reza. Dan kini, dia memilih untuk kembali ke masa lalu, meninggalkanku berdiri sendirian di masa kini. Setelah malam pengakuan itu, aku seperti hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, aku masih harus menyusui Alvan, memeluknya, menyanyi untuknya, mencoba terlihat tenang sebagai seorang ibu. Tapi di sisi lain, hatiku penuh luka dan amarah yang terus bergejolak. Reza berubah. Ia tak lagi hangat seperti dulu. Dia tetap pulang ke rumah, tetap menggendong Alvan, tetap menyapaku dengan senyum kecil, tapi aku bisa merasakan jaraknya. Ia seperti seseorang yang sudah memantapkan hati untuk pergi, namun masih menunggu izin agar tidak merasa bersalah. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, aku masih belum membahas apapun dengannya. Aku terlalu takut untuk mendengar jawaban yang sebenarnya sudah kutahu, bahwa hatinya bukan lagi untukku sepenuhnya. Hingga suatu pagi, ketika Alvan tertidur setelah disusui, aku duduk di ruang tamu dan memanggil Reza yang baru selesai mandi. Mas, panggilku pelan. Reza duduk di hadapanku, mengenakan kemeja putih dan celana kain kerjanya. Wajahnya bersih, tapi terlihat letih. Seolah ia sendiri bingung dengan hidupnya. Aku sudah pikirkan semuanya, kataku, mencoba terdengar tenang meski hatiku bergetar hebat. Kalau Mas yakin ingin menikahi dia, silakan. Tapi aku tidak bisa tetap di sini. Aku tidak sanggup berbagi, apalagi dengan perempuan yang pernah kamu cintai dulu. Reza menunduk, tak langsung menjawab. Kamu yakin mau cerai, Dit? Mas enggak pernah bermaksud ninggalin kamu. Tapi kamu juga enggak memilih aku sepenuhnya, Mas, balasku. Aku enggak ingin Alvan tumbuh dalam rumah yang hanya separuh cinta. Aku lebih baik membesarkannya sendiri daripada setiap hari harus melihat ayahnya pulang dari rumah istri lain. Mas masih sayang sama kamu. Mungkin, tapi tidak cukup untuk membuatmu bertahan. Dan aku cukup mencintai diriku sendiri untuk tidak diposisikan seperti ini. Kalimat itu kutarik dari keberanian yang entah datang dari mana. Mungkin dari rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi kutampung. Mungkin juga dari wajah polos Alvan yang tertidur tenang di kamarnya. Aku ingin anakku tumbuh dalam kasih sayang yang jujur, bukan kasih sayang setengah hati. Reza tidak menahanku. Ia hanya berkata lirih, kalau itu keputusanmu, Mas akan hormati. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang terus mengulang. Aku mulai mengurus surat perceraian. Keluarga besarku kaget bukan main, terlebih orang tuaku. Mereka tak percaya Reza, menantu kesayangan yang selama ini begitu perhatian, berani meminta izin untuk menikahi mantan kekasihnya. Ibu menangis saat mendengar ceritaku. Ibu kira dia laki-laki baik, katanya. Ternyata hatinya mudah goyah. Anakmu baru sebulan, Dit. Baru 1 bulan kamu jadi ibu. Aku hanya diam. Tangis tak lagi keluar dengan mudah. Mungkin karena aku terlalu sering menangis diam-diam di kamar, sambil mengelus kepala Alvan, meminta maaf karena telah gagal memberinya keluarga utuh. Kabar tentang perceraianku dengan Reza cepat menyebar di keluarga besar. Beberapa menudingku egois karena tidak mau berbagi,
tapi lebih banyak yang justru mendukungku. banyak yang tidak percaya, seorang pria yang baru saja jadi ayah, bisa tega menginginkan istri baru dengan alasan, kasihan mantan. Aku pindah ke rumah orang tuaku sementara waktu. Alvan kubawa, tentu saja. Reza tidak banyak protes. Ia hanya bilang, nanti Mas tetap ingin punya waktu dengan Alvan. Aku mengangguk, meski jauh di dalam hati aku belum tahu bagaimana caranya membagi waktu anakku dengan seorang pria yang bahkan hatinya tak bisa ia bagi dengan adil. 1 minggu setelah aku pindah, aku mendapat undangan tak resmi dari seseorang, adik Reza, namanya Adrian. Kami tak terlalu dekat sebelumnya, hanya sekadar bertemu saat acara keluarga, saling sapa dan tersenyum. Tapi hari itu, ia mengirim pesan padaku. Mbak Dita, aku dengar kabarnya dari Mas Reza. Kalau Mbak nggak keberatan, aku ingin ngobrol sebentar. Bisa kita ketemu? Awalnya aku bingung. Untuk apa Adrian ingin bertemu? Tapi aku tahu dia pria yang sopan, dan kurasa dia hanya ingin menanyakan keadaanku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah orang tuaku. Saat aku datang, ia sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan kemeja biru muda dan celana kain. Wajahnya ramah, tapi ada sorot kesedihan di matanya. Mbak, makasih udah mau ketemu, katanya sambil berdiri menyambutku. Aku hanya mengangguk, duduk perlahan. Ada apa ya, Adrian? Ia menarik napas. Aku cuma mau minta maaf, atas nama keluarga. Atas nama Mas Reza. Aku nggak bisa percaya dia bisa melakukan ini ke Mbak. Aku tersenyum tipis. Bukan salah kamu, Adrian. Ini pilihan Reza. Aku cuma menjalani apa yang menurutku benar. Aku tahu kamu perempuan hebat, Mbak. Sejak pertama jadi bagian keluarga, kamu selalu sabar, selalu sopan. Bahkan ibu lebih sayang kamu dibanding kakakku sendiri, katanya sambil tertawa kecil, meski tak ada kebahagiaan di sana. Aku hanya menatap gelas kopiku. Diam. Tapi kalau boleh jujur, aku merasa marah. Lanjutnya. Mas Reza itu punya segalanya. Istri baik, anak yang sehat, rumah tangga yang hangat. Tapi dia malah memilih jalan yang menyakitkan. Aku menggigit bibir. Tak ingin menangis di depan orang lain. Maaf kalau aku lancang, Mbak. Tapi aku hanya ingin bilang, kamu berhak bahagia, dan kamu layak dicintai sepenuhnya. Bukan setengah, apalagi dibagi. Kalimat itu membuat hatiku seperti diguyur air hangat. Rasanya sudah lama sekali tidak ada yang berkata begitu padaku. Kami berbicara cukup lama. Adrian bukan hanya menunjukkan empati, tapi juga perhatian tulus. Ia bahkan menanyakan kondisi Alvan dan menawarkan bantuan apapun yang kubutuhkan. Ia bilang, kalau kamu capek dan butuh orang buat nitip Alvan sebentar, hubungi aku. Aku belum tentu bisa bantu banyak, tapi aku akan berusaha. Malamnya, aku menangis lagi. Tapi bukan karena sakit. Kali ini, air mataku seperti air pelepas racun. Ada rasa lega, ada rasa hangat, dan mungkin secercah harapan. Hari demi hari berlalu, dan Adrian tak pernah absen menghubungiku. Sekadar bertanya, sudah makan belum? Atau mengirim foto lucu agar aku tersenyum. Perhatiannya tidak berlebihan, tidak membuatku risih, tapi cukup untuk membuatku merasa dihargai sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai mantan istri kakaknya. Aku tak tahu kemana arah ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya setelah luka itu terbuka, aku merasa hatiku mulai sembuh perlahan. Dan mungkin, kisahku belum selesai. Mungkin ini baru awal babak baru. Sudah hampir 2 bulan sejak aku resmi bercerai dari Reza. Rumah orang tuaku menjadi tempatku membalut luka, mengumpulkan kekuatan, dan belajar menerima kenyataan bahwa pernikahan yang kujalani dengan sepenuh cinta berakhir dengan pengkhianatan. Alvan tumbuh sehat. Bayi mungil itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa dalam hidupku. Setiap kali ia tersenyum, seolah berkata padaku, ibu tidak sendiri. Dan benar saja, aku memang tidak sendiri. Adrian, adik Reza, telah menjadi bagian dari hari-hariku. Ia tidak hanya datang saat aku sedih, tapi juga saat aku mulai belajar tertawa lagi. Entah bagaimana caranya, ia selalu tahu kapan aku butuh seseorang. Kadang hanya mengirimkan pesan singkat. Kalau hari ini berat, jangan lupa kamu boleh istirahat.
Kamu hebat, Dita. Aku awalnya ragu membuka pintu hati untuknya. Bukan karena Adrian tidak baik, tapi karena aku masih takut. Terlalu takut disakiti lagi. Tapi setiap pertemuan dengannya justru membuktikan bahwa tidak semua laki-laki seperti Reza. Adrian berbeda. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia memperhatikanku tanpa mengharap balasan. Dan yang paling menyentuh, ia menyayangi Alvan tanpa memaksakan peran. Suatu sore, ia datang ke rumah membawakan boneka mainan dan sepatu bayi untuk Alvan. Kukira Alvan butuh teman baru, ucapnya dengan senyum lebar, mengacungkan boneka beruang biru muda. Aku tertawa kecil. Kamu lebih sering datang dari ayah kandungnya. Adrian mengangkat bahu. Kalau Alvan nyaman sama aku, biar aku jadi tempat nyamannya. Dia nggak minta siapa yang jadi ayahnya, kan? Dia cuma butuh dicintai. Kata-katanya menusuk lembut ke hatiku. Adrian tak pernah menyebut Reza dalam obrolan kami kecuali jika aku yang memulainya. Dan itulah yang membuatku semakin nyaman. Ia tidak pernah memperalat masa laluku untuk mendekat. Dia hanya hadir sebagai seseorang yang tulus ingin menjagaku dan anakku. Namun, kehidupan tidak akan membiarkanku bahagia terlalu cepat tanpa cobaan baru. Sore itu, saat aku baru selesai menyuapi Alvan bubur, Reza tiba-tiba datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya letih. Ia duduk di ruang tamu tanpa senyum. Ada apa, Mas? Tanyaku dari jarak aman. Tak ingin duduk terlalu dekat dengannya. Aku cuma mau ngobrol, katanya singkat. Kami bicara di ruang tamu. Alvan digendong ibuku, dibawa ke belakang agar kami bisa bicara dengan tenang. Aku tahu kamu sudah nyaman hidup tanpa aku, ucap Reza. Tapi aku minta jangan dekat-dekat sama Adrian. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Apa maksudmu? Aku sudah bukan istrimu. Kamu tidak punya hak atas hidupku lagi, Mas. Dia adikku. Dan aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Reza menggigit bibir. Matanya menyiratkan kecemburuan. Aku tetap ayah dari anakmu, Dit. Aku nggak mau nanti Alvan bingung siapa yang jadi ayahnya. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu takut Alvan bingung, kamu seharusnya tidak meminta menikahi mantan kekasihmu saat anakmu baru berusia 1 bulan. Kamu yang membuat semuanya jadi serumit ini. Ia terdiam. Aku tahu hatinya menolak dipersalahkan, tapi realita tak bisa diubah. Adrian bukan masalah, Mas, lanjutku. Justru dia yang membuatku tetap kuat, tetap waras. Saat kamu sibuk mengejar cinta lamamu, adikmu justru hadir sebagai penopang hidupku. Reza menunduk. Wajahnya gelap. Dia bilang ke aku dia sayang kamu. Aku tertegun. Dia bilang begitu? Reza mengangguk. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau dia memang mencintaiku, Mas, aku tidak akan menolaknya. Karena dia datang bukan untuk merampas. Dia datang untuk mengobati. Reza menatapku dalam. Tapi kali ini, tak ada amarah. Hanya kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Beberapa minggu setelah itu, Adrian akhirnya menyatakan perasaannya secara langsung. Saat itu kami sedang duduk di taman sambil mengawasi Alvan yang tidur dalam kereta dorong. Mbak, panggilnya pelan, dengan suara sedikit bergetar. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi, aku nggak bisa terus berpura-pura kalau perasaanku kembak cuma sekadar kasihan atau empati. Aku menoleh pelan. Aku cinta sama Mbak Dita. Dan aku sayang sama Alvan, bukan karena dia anak kakakku, tapi karena dia bagian dari kamu. Lama aku terdiam. Mataku menatap langit yang mulai jingga. Adrian, aku nggak tahu harus jawab apa. Hatiku masih penuh luka. Tapi kalau kamu tanya apakah aku merasa bahagia saat bersamamu, jawabannya iya. Adrian tersenyum, meski matanya tampak berkaca-kaca. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin Mbak tahu, kalau suatu hari nanti Mbak siap membuka hati, aku akan selalu ada. Butuh waktu 2 bulan lagi sampai aku benar-benar bisa menerima bahwa aku mencintainya juga. Cinta yang tumbuh bukan dari gairah, tapi dari ketulusan dan perhatian yang tak berpura-pura. Dan ketika aku mengiyakan pinangannya, keluarga kami terbelah 2. Ada yang marah, terutama dari pihak Reza. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu langkahku benar.
Aku tahu cinta yang datang kali ini bukan dari masa lalu yang dipaksakan untuk kembali, tapi dari masa kini yang memilih untuk membangun masa depan bersama. Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat. Alvan digendong ibuku selama ijab kabul berlangsung. Tapi saat Adrian menyebut namaku dalam ijab, aku tahu aku akhirnya pulang ke rumah yang seharusnya. Kini, aku menjalani hidup baru. Sebagai istri Adrian. Sebagai ibu dari Alvan. Dan sebagai perempuan yang pernah hancur, tapi tak pernah menyerah. Pagi itu, aroma teh melati dari dapur bercampur dengan tawa kecil Alvan yang duduk di kursi makannya. Adrian sedang menyuapi bubur, wajahnya penuh kesabaran dan cinta. Pemandangan seperti itu dulu hanya bisa kubayangkan, sekarang jadi nyata dalam hidupku. Menjadi istri Adrian adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bagaimana tidak? Ia adik dari mantan suamiku. Tapi cinta kadang menumbuh dari tempat yang paling tak terduga. Bukan dari rayuan gombal atau cerita masa lalu, melainkan dari perhatian sehari-hari yang tulus dan tidak dipaksakan. Masih belum bisa percaya ya, kita menikah? Ucap Adrian sambil tertawa kecil saat sarapan bersama. Aku mengangguk. Iya, rasanya seperti mimpi. Tapi setiap pagi seperti ini membuatku sadar kalau aku nggak salah memilih orang. Adrian menggenggam tanganku. Aku juga, Dit. Kamu dan Alvan adalah rumah buatku sekarang. Aku tersenyum. Bahagia. Tapi di balik semua itu, aku tahu hidup tidak akan selalu mulus. Sejak pernikahan kami, desas-desus mulai beredar di lingkungan tempat tinggal orang tuaku. Beberapa tetangga membicarakan di belakang kami. Ada yang menyebutku wanita tak tahu malu karena menikah dengan adik mantan suami, ada juga yang menganggap Adrian mengambil kesempatan di atas penderitaanku. Kamu nggak takut omongan orang? Tanyaku suatu malam saat kami duduk di balkon sambil menemani Alvan tertidur di pelukan. Adrian menghela napas. Orang akan selalu bicara. Kalau kita terlalu sibuk mendengarkan mereka, kita akan lupa mendengar suara hati kita sendiri. Tapi yang paling menyakitkan, kata-kata itu datang dari keluarga Reza sendiri. Bahkan ibunya Reza bilang aku perusak hubungan kakak adik. Aku yang memutuskan menikahi kamu. Aku yang melamar. Aku yang jatuh cinta. Bukan kamu yang mengejarku. Kalau mereka marah, biar aku yang menanggungnya. Aku menatap wajah Adrian yang tampak tegas dalam cahaya temaram. Lelaki ini tidak pernah membuatku merasa bersalah. Tidak pernah membuatku merasa kurang. Tapi luka dari keluarga Reza belum selesai. Beberapa hari kemudian, Reza datang. Bukan untuk menjenguk anaknya, tapi dengan surat dari pengacara. Ia menggugat hak asuh Alvan. Apa maksudnya ini? Tanyaku terkejut saat membaca dokumen itu. Dia ingin hak asuh penuh atas Alvan, jawab pengacaraku. Alasannya, karena kamu telah menikah dengan adik kandungnya, dan dianggap tidak sehat secara emosional untuk tumbuh kembang anak. Ini konyol, aku hampir berteriak. Bagaimana bisa dia yang meninggalkanku, yang memilih menikahi mantannya, tiba-tiba ingin mengambil anakku? Pengacaraku mengangguk prihatin. Saya tahu. Tapi kita harus siap menghadapi ini di pengadilan. Aku duduk lemas. Adrian berdiri di belakangku, menggenggam pundakku. Dia mulai bermain kotor, gumam Adrian. Mungkin karena dia tahu kamu sudah bahagia, dan dia belum. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan membiarkan Alvan pergi. Aku yang melahirkannya, merawatnya sejak lahir. Dia hanya datang sesekali. Apa dia pikir cinta bisa dibeli dengan kertas-kertas hukum? Persidangan hak asuh berlangsung dengan banyak tekanan. Reza membawa saksi dari keluarganya sendiri yang menyudutkanku. Bahkan ibunya mengatakan bahwa aku perempuan licik yang merebut anaknya satu demi satu. Aku hampir menangis mendengar semua tuduhan itu. Tapi aku tidak boleh lemah. Saat giliranku bicara, aku berdiri dan menatap hakim dengan mata teguh. Yang mulia, suaraku sedikit gemetar, saya bukan wanita sempurna. Tapi saya ibu dari anak ini. Saya yang menggendongnya selama 9 bulan, saya yang terjaga saat ia demam, saya yang tahu setiap tangisnya. Saya tidak ingin menjauhkan dia dari ayah kandungnya, tapi saya tidak akan menyerah begitu saja karena cinta saya padanya tidak tergantikan. Hakim memperhatikan dengan seksama.
Sidang itu ditunda untuk putusan beberapa minggu ke depan. Di luar gedung pengadilan, Reza menghampiriku. Kenapa kamu harus menikah sama Adrian, Dit? Dari semua pria di dunia ini, kenapa harus dia? Tanyanya dengan wajah frustasi. Aku menatapnya lelah. Karena dia datang bukan saat aku sempurna, tapi saat aku paling hancur. Dan dia mencintaiku utuh, bukan karena masa lalu, tapi karena siapa aku sekarang. Reza terdiam. Aku pikir kamu akan selalu menungguku. Aku menahan senyum getir. Dan kamu pikir aku boneka, ya? Bisa kamu tinggalkan dan ambil kapan saja? Maaf, Mas. Aku sudah selesai jadi korban ceritamu. Beberapa minggu kemudian, keputusan keluar. Hakim menetapkan bahwa hak asuh penuh tetap di tanganku, dengan Reza mendapatkan hak kunjungan sesuai kesepakatan. Aku menangis lega di pelukan Adrian. Kita menang, Mas, kita menang, isaku. Adrian mengecup keningku. Kamu pantas mendapatkan ini, Dit. Kamu ibu terbaik untuk Alvan. Hari itu aku merasa seperti perempuan paling kuat. Bukan karena aku tidak menangis, tapi karena aku menang setelah berdiri dalam badai, dan tidak goyah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Aku mulai membuka usaha kecil dari rumah, menjual makanan beku yang dulu sering kupelajari saat hamil. Adrian mendukung penuh. Bahkan ia mencarikan modal dan jaringan pemasaran. Kita bangun segalanya dari nol, Dit. Tapi kali ini dengan orang yang benar, katanya. Dan benar saja, usahaku mulai berkembang. Banyak tetangga yang awalnya mencibir, kini menjadi pelanggan. Mereka mulai melihat siapa aku sebenarnya, bukan dari gosip, tapi dari kerja keras. Alvan pun tumbuh ceria. Ia menyebut, Papa, saat memanggil Adrian, dan meski awalnya aku ragu, tapi aku tahu Alvan memang merasakan kasih sayang seorang ayah darinya. Reza masih datang sesekali. Tapi setiap kali ia melihat kebahagiaan kami, ia pergi dengan tatapan kosong. Aku tidak membenci Reza. Aku justru mendoakannya. Aku berharap dia menemukan kedewasaan yang terlambat ia sadari dan memahami bahwa cinta tidak bisa diminta kembali setelah diabaikan. Suatu malam, saat aku dan Adrian duduk berdua di teras rumah sambil minum teh, aku berkata pelan, Mas, makasih ya, sudah jadi rumah buat aku dan Alvan. Adrian menoleh padaku, lalu menarik tanganku lembut. Aku yang berterima kasih, Dit. Karena kamu mempercayakan hatimu yang pernah hancur padaku. Aku tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Dan malam itu, aku tahu luka-luka itu akhirnya sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena seseorang yang tak lelah mencintaiku, bahkan saat aku merasa tak layak dicintai. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku memenangkan hak asuh atas Alvan. Hari-hariku perlahan menjadi lebih tenang. Aku fokus menjalankan bisnis makanan beku dari rumah. Awalnya hanya teman-teman dekat yang menjadi pelanggan, tapi berkat ketekunan dan bantuan Adrian yang aktif memasarkan melalui media sosial, pesanan pun mulai berdatangan dari luar kota. Dit, ada pesanan dari kantor pusat perusahaan ekspedisi yang besar itu. Mereka mau jadi reseller tetap, kata Adrian suatu pagi sambil menunjukkan email dari laptopnya. Aku terbelalak senang. Serius? Ya Allah, Mas. Ini rezeki besar. Adrian mengangguk sambil tersenyum, lalu memelukku. Aku bangga banget sama kamu. Kamu perempuan tangguh. Nggak cuma bisa sembuh dari luka, tapi bisa berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aku memeluknya lebih erat. Ya, hidup kami memang tidak sempurna, tapi setidaknya kami saling melengkapi dan mendukung. Namun, seolah tak ada kebahagiaan yang bebas dari ujian, kabar buruk datang lagi, dari mantan ibu mertuaku. Siang itu aku sedang memasak untuk memenuhi pesanan, ketika pintu rumah diketuk keras. Saat kubuka, di depan berdiri Ibu Reza dengan wajah yang penuh amarah. Dasar perempuan tak tahu malu, bentaknya. Aku menahan napas. Bu, tolong tenang. Ada apa ya datang ke sini seperti ini? Jangan sok suci kamu. Setelah merebut anak saya, sekarang kamu juga berani menjelekkan nama keluarga kami di mana-mana. Saya dengar kamu bilang keluarga Reza munafik ke tetangga. Aku terkejut. Bu, saya tidak pernah bilang seperti itu. Kalau ada yang menyampaikan seperti itu, mungkin salah paham. Ah, alasan.
Kamu pikir kamu hebat karena udah menang hak asuh anak? Kamu pikir kamu bisa bahagia setelah merusak hubungan kakak adik? Lihat saja nanti. Reza nggak akan tinggal diam. Seketika Adrian datang dari arah dapur setelah mendengar keributan. Ibu, cukup. Jangan bicara seperti itu di rumah kami. Dit nggak pernah menjelekkan siapa-siapa. Kalau ibu hanya datang untuk marah-marah, lebih baik pergi, ucap Adrian dengan nada tegas. Ibunya menatap kami bergantian, lalu menatap Alvan yang saat itu sedang digendong pengasuh. Kasihan anak ini punya ibu yang haus perhatian dan ayah tiri yang pengkhianat, ucapnya penuh sinis, lalu berbalik dan pergi. Aku berdiri terpaku. Air mata mulai mengalir pelan. Mas, sampai kapan kita harus menghadapi semua ini? Tanyaku lirih. Adrian memelukku erat. Sampai mereka lelah. Tapi kita jangan pernah menyerah. Kata-kata Ibu Reza rupanya bukan ancaman kosong. Beberapa hari kemudian, akun Instagram dan toko online-nya menyerang bisnisku. Ada komentar buruk yang jelas-jelas dibuat oleh akun palsu, memfitnah bahwa makananku tak higienis, bahkan ada yang mengaitkannya dengan isu rumah tangga. Salah satu pesanan besar dibatalkan. Aku merasa dunia mulai runtuh kembali. Mereka mulai menjatuhkan kamu secara bisnis, kata Adrian sambil menatap data yang ia print dari marketplace. Kita harus lapor ke pihak berwenang. Tapi, Mas, mereka keluargamu, ujarku dengan getir. Tidak peduli darah atau tidak, yang salah tetap salah. Aku nggak akan biarkan kamu disakiti terus. Dan benar saja, Adrian mengambil langkah hukum. Ia menyewa konsultan IT untuk melacak akun-akun palsu itu. Hasilnya, beberapa IP mengarah ke rumah Ibu Reza. Saat itu aku tidak tahu harus sedih atau tertawa. Ternyata kebencian bisa membutakan bahkan seorang nenek terhadap cucunya sendiri. Dalam gelombang fitnah itu, satu hal yang membuatku tetap tegar adalah Alvan. Setiap kali anakku tertawa atau memanggil, Mama, seluruh kekuatan seolah kembali penuh. Aku tidak boleh kalah. Bukan demi balas dendam, tapi demi anakku yang butuh ibunya tetap kuat. Aku memperbaiki sistem usaha, memperluas jaringan distribusi, dan mulai memperkuat brand pribadi. Adrian bahkan membuatkan situs web khusus agar aku tidak hanya bergantung pada platform marketplace. Kalau satu pintu ditutup mereka, kita buka 5 pintu baru, katanya mantap. Dan benar saja, perlahan bisnis kembali stabil. Bahkan seorang selebgram lokal mereview makananku dan memberiku promosi gratis karena katanya, saya salut sama perjuangan Mbak Dita. Hati ini terenyuh. Ternyata di tengah dunia yang kejam, masih banyak orang baik. Suatu hari, aku bertemu Reza lagi. Kali ini dia datang sendiri, tanpa pengacara atau keluarganya. Kami bertemu di kafe kecil dekat rumah atas permintaannya. Adrian mengizinkanku pergi sendiri, karena katanya, aku percaya kamu tahu batasnya. Reza tampak jauh lebih kurus dan letih. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf, ucapnya pelan setelah lama diam. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di balik matanya. Aku terlalu egois. Aku pikir hidupku akan lengkap saat bersama Livia lagi. Tapi ternyata aku hanya mengejar bayang-bayang. Livia, dia memutuskan pindah ke luar negeri. Meninggalkan aku dan semua rencana kami, katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Lalu kamu sadar semua yang kamu tinggalkan. Dia menunduk. Aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar, aku udah menyakiti orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku menarik napas panjang. Reza, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku sudah punya hidup baru. Dan Adrian, dia mencintaiku tanpa syarat. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Reza mengangguk pelan. Aku tahu. Aku nggak datang untuk mengganggu. Aku cuma mau bilang, tolong jaga Alvan baik-baik. Dan, tolong sampaikan ke Adrian, aku minta maaf sudah menghancurkan hubungan kami sebagai saudara. Aku melihat kesungguhan dalam ucapannya. Mungkin luka dalam dirinya akhirnya cukup dalam untuk membuatnya sadar. Malam itu, aku duduk di beranda bersama Adrian dan Alvan yang sudah tertidur. Mas, aku ketemu Reza tadi, ucapku perlahan. Adrian menoleh. Dia bilang apa? Dia minta maaf. Katanya, dia kehilangan semuanya. Dan dia nyesel.
Adrian terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, mungkin luka membuatnya belajar. Aku menggenggam tangan suamiku erat. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tenggelam lagi. Adrian mencium keningku lembut. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Karena kamu dan Alvan adalah alasan hidupku. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Bisnisku mulai dikenal secara luas. Aku bahkan diundang ke acara talk show lokal untuk membagikan kisah perjuanganku. Banyak wanita datang kepadaku setelah acara itu, berbagi cerita, meminta semangat, dan mengaku terinspirasi. Di rumah, Alvan tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan cerdas. Hubungan kami dengan Reza juga membaik. Ia mulai rutin mengunjungi Alvan dengan sopan dan sesuai kesepakatan. Tak ada lagi drama, hanya sisa-sisa penyesalan yang pelan-pelan sembuh dengan waktu. Dan Adrian, suami yang bukan hanya pendamping hidup, tapi juga penyembuh luka. Ia tetap seperti dulu, penuh perhatian, sabar, dan mencintaiku dalam diam dan tindakan. Kini, aku tidak hanya menjadi ibu dan istri, tapi juga perempuan yang berdiri atas kakinya sendiri. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu, tapi karena aku tahu, setiap luka bisa sembuh, jika dikelilingi oleh cinta yang benar. Aku pikir badai telah berlalu. Bisnisku berkembang, rumah tanggaku dengan Adrian semakin hangat, dan Alvan tumbuh menjadi anak yang penuh tawa. Tapi ternyata hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati. Pagi itu, aku menerima undangan untuk menjadi narasumber seminar kewirausahaan perempuan di Jakarta. Undangan itu bukan hanya sekadar acara biasa. Di dalamnya juga ada tawaran kerjasama dari seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan restoran di seluruh Indonesia. Kita bisa masuk ke pasar retail modern, Dit. Ini peluang besar, ujar Adrian setelah membaca isi proposal yang dikirimkan. Aku mengangguk pelan, masih belum bisa percaya dengan semua pencapaian ini. Tapi, ini akan menyita banyak waktuku. Alvan baru mulai sekolah TK. Aku juga takut bisnis rumahan kita jadi berubah arah. Adrian menggenggam tanganku. Kamu nggak harus terjun sendirian. Aku bisa bantu manajemen. Kita bisa rekrut tim. Aku hanya ingin kamu sadar, kamu layak dapat kesempatan sebesar ini. Aku tersenyum. Kalau kamu yakin, aku akan pertimbangkan. Namun siapa sangka, di balik kesempatan itu, ada sosok masa lalu yang tak kuharapkan muncul kembali. Namanya Sarah, mantan rekan kuliah Adrian di luar negeri. Wanita cantik, cerdas, dan elegan. Kami bertemu di acara pertemuan dengan investor yang kebetulan dia fasilitasi. Ternyata, Sarah adalah salah satu konsultan utama perusahaan ekspor makanan beku di Singapura, dan dia tertarik membawa produkku ke luar negeri. Produk kamu ini beda, Dita. Bukan hanya soal rasa, tapi kisah perjuangan di baliknya. Itu yang bikin brand kamu kuat, ujar Sarah sambil tersenyum lebar. Aku mengangguk sopan. Terima kasih, Sarah. Tawaranmu sangat menarik. Tapi aku harus bicarakan dengan suamiku dulu. Oh tentu. Apalagi Adrian pasti punya pandangan matang soal bisnis, katanya, lalu menatap Adrian dengan cara yang membuat dadaku sedikit menghangat. Tatapan itu terlalu lama. Saat pertemuan selesai dan kami berjalan ke parkiran, aku menatap suamiku. Kamu kenal dekat ya sama Sarah? Adrian mengangguk. Dulu, iya. Pernah satu proyek waktu di Singapura, tapi nggak lebih dari rekan kerja. Aku ingin percaya, dan memang tak ada alasan untuk curiga. Tapi, hari-hari setelahnya membuat perasaan itu tumbuh. Sarah mulai sering menghubungi Adrian. Awalnya melalui email bisnis, lalu berlanjut ke telepon. Beberapa kali aku melihat Adrian tersenyum saat berbicara dengannya, lalu buru-buru menutup panggilan saat aku masuk ruangan. Aku mencoba menahan diri, tapi satu malam, saat aku terbangun untuk menyusui Alvan, aku melihat Adrian duduk di ruang tamu sambil membalas pesan di ponselnya. Cahaya layar memperlihatkan nama pengirim, Sarah. Aku menunggu, berharap dia akan menjelaskan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Maaf, aku belum bisa tidur. Tadi Sarah kirim dokumen baru soal ekspor produkmu, kata Adrian buru-buru sambil meletakkan ponselnya. Aku duduk di hadapannya. Mas, boleh aku jujur?
Ia mengangguk. Aku nggak nyaman dengan kedekatan kalian. Adrian terdiam, lalu menarik napas panjang. Aku ngerti. Aku juga mulai ngerasa Sarah terlalu intens. Tapi aku janji, nggak ada apa-apa antara kami. Aku cinta kamu. Kamu tahu itu, kan? Aku menatap matanya. Dalam hati, aku ingin percaya. Tapi ada suara kecil di dalam diri yang mengatakan, awas, jangan terlalu tenang. Beberapa hari kemudian, Sarah datang ke rumah untuk rapat bersama timku. Saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Kamu masih sama ya, Adrian? Selalu bisa bikin orang nyaman, kata Sarah sambil tertawa renyah. Adrian hanya tertawa kecil. Kamu juga masih cerewet kayak dulu. Aku menghentikan langkah. Hati ini terasa sesak. Kenapa harus nostalgia? Aku melangkah masuk dengan nampan di tangan dan tersenyum sekuat mungkin. Maaf ya, tehnya agak lama. Sarah menoleh dan tersenyum. Ah, Dita, kamu benar-benar perempuan sempurna. Pantas Adrian terlihat lebih bahagia sekarang. Ada nada sinis di balik pujian itu. Tapi aku memilih diam. Setelah Sarah pulang, aku bicara serius pada Adrian. Mas, aku minta kamu batasi komunikasi dengan Sarah. Aku nggak nyaman. Adrian menatapku, wajahnya penuh kebingungan. Aku paham. Tapi, kalau aku batasi, bisa berdampak ke proyek. Lebih penting mana, Mas? Proyek atau perasaanku? Tanyaku tegas. Adrian terdiam cukup lama. Lalu ia mengangguk. Oke. Aku akan jelaskan ke Sarah kalau aku hanya fokus profesional. Tapi ternyata Sarah tidak senang dengan batasan itu. Ia mulai melewati jalurku langsung. Mengajak meeting mendadak, menekan agar kerja sama tetap jalan lewat relasi bisnis lain, bahkan pernah datang ke rumah tanpa konfirmasi. Puncaknya, ia mengirimiku pesan pribadi. Dita, aku tahu kamu insecure. Tapi percayalah, aku tidak sedang merebut apapun. Kalau Adrian memang bahagia, kamu tak perlu khawatir, kan? Tanganku gemetar membaca pesan itu. Hari itu juga aku minta waktu bicara empat mata dengan Adrian. Mas, kamu harus tegas. Sekarang juga. Kalau enggak, aku yang akan ambil langkah mundur dari proyek ini. Adrian menatapku dalam. Kamu serius? Aku lebih rela kehilangan proyek daripada kehilangan rasa percaya dalam rumah tangga. Akhirnya Adrian menelpon Sarah di depanku dan bicara tegas. Ia mengatakan bahwa semua bentuk komunikasi pribadi di luar kepentingan formal harus dihentikan. Sarah sempat terdiam, lalu menjawab pelan, baiklah, kalau itu yang kamu pilih. Setelah panggilan itu, aku memeluk Adrian erat dan menangis. Maaf aku jadi istri yang cemburuan, bisikku. Bukan, kamu istri yang tahu mana batasnya. Dan aku bersyukur kamu selalu menjaga hubungan ini, ucapnya lembut. Beberapa minggu kemudian, kerjasama dengan jaringan lokal tetap berjalan tanpa melibatkan Sarah. Sementara itu, Sarah tampaknya mundur pelan-pelan. Aku tak lagi menerima pesan atau gangguan darinya. Adrian menunjukkan perubahan besar. Ia lebih terbuka, bahkan membatasi jadwal kerja di malam hari demi kami bertiga. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, memasak, jalan-jalan ke taman, atau hanya sekadar menemani Alvan bermain puzzle. Dan aku, perlahan mulai menata lagi hatiku. Aku belajar bahwa menjaga cinta butuh komunikasi, keberanian, dan ketegasan. Karena godaan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama, Adrian membawaku makan malam di tempat sederhana, tempat pertama kali kami jadian sebagai pasangan. Malam ini, aku nggak kasih hadiah mahal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berjanji akan terus jadi pelindungmu. Dan kalau suatu saat aku goyah, tolong ingatkan aku. Karena kamu adalah rumahku, katanya sambil menggenggam tanganku. Air mataku mengalir. Aku juga janji, akan jadi pendampingmu yang bukan hanya ada saat senang, tapi juga siap menghadapi badai. Kami tersenyum. Lilin kecil di atas kue mini menyala tenang. Di balik semua luka dan ujian, kami tetap memilih untuk bertahan, bersama. Hidup bukan tentang siapa yang pernah menyakiti kita, tapi tentang siapa yang memilih tinggal dan setia saat badai datang.
Setelah perjalanan panjang penuh air mata, perjuangan, dan ujian hati, akhirnya aku bisa menatap dunia dengan rasa damai. Aku dan Adrian resmi membuka cabang kedua dari bisnis kuliner kami. Tidak hanya itu, kami juga memulai program pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga agar bisa menghasilkan uang dari rumah, sama seperti aku dulu memulainya. Terima kasih, Mbak Dita. Karena pelatihan ini, saya bisa bantu keuangan keluarga, kata salah satu peserta pelatihan dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, aku tak hanya menolong mereka. Mereka pun sebenarnya menolongku, membuatku kembali merasa berharga setelah merasa hancur karena masa lalu yang menyakitkan. Program pelatihan itu tak hanya menyebar di kotaku, tapi juga menjangkau beberapa daerah lain berkat bantuan relasi dari Adrian. Bahkan Alvan sering ikut saat aku mengajar. Ia akan duduk di sudut ruangan dengan mainan kecilnya, sesekali mengangkat tangan jika aku bertanya sesuatu. Kue buatan Bunda enak, katanya dengan bangga di depan peserta pelatihan. Tawa pun menggema di ruangan itu. Hatiku hangat. Inilah rumah yang sesungguhnya. Tempat di mana cinta, perjuangan, dan harapan tumbuh bersama. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum selesai. Sesuatu yang masih terdiam di sudut hatiku, Reza, mantan suamiku. Sejak perceraian kami, aku memang tak pernah lagi berkomunikasi langsung dengannya. Semua urusan Alvan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku dan Adrian, apalagi setelah Adrian mengadopsinya secara legal. Tapi kemudian, tanpa kuduga, suatu hari aku menerima pesan dari Reza. Dita, bisakah kita bertemu sebentar saja? Aku ingin bicara. Hanya sekali ini. Aku bimbang. Aku ingin menolak. Tapi rasa penasaran dan keinginan untuk benar-benar menutup semua luka membuatku mengiyakan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Reza datang dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Lingkar matanya gelap, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Terima kasih sudah mau datang, katanya pelan. Aku mengangguk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ia menatapku lama. Aku hanya ingin bilang aku menyesal. Aku terdiam. Aku kira menikahi Nina lagi akan menyembuhkan luka lama. Tapi ternyata, cinta masa lalu tak selalu bisa diulang. Aku pikir kamu hanya pelarian, padahal kamu rumah yang sebenarnya. Aku menghela napas. Reza, waktu tidak bisa kita ulang. Aku sudah bahagia sekarang. Aku mohon, jangan ganggu hidupku lagi. Reza mengangguk pelan. Aku tahu. Aku tidak ingin kamu kembali. Aku hanya ingin minta maaf. Bukan untuk membuat kamu luluh. Tapi agar aku bisa sedikit lega. Karena aku sadar, aku kehilangan wanita terbaik yang pernah aku miliki. Kata-katanya menusuk. Tapi anehnya, aku tak marah. Tidak juga menangis. Hatiku justru tenang. Karena ternyata, aku sudah benar-benar ikhlas. Aku tersenyum kecil. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak pernah lupa. Dan itu cukup untuk membuatku belajar jadi wanita yang lebih kuat. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa salam tangan. Hanya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan dendam. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara penghargaan kewirausahaan di Jakarta. Namaku disebut sebagai salah satu perempuan inspiratif 2025 karena keberhasilanku membangun bisnis sambil memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Saat naik ke podium, mataku mencari wajah Adrian dan Alvan di antara penonton. Mereka tersenyum bangga, melambai pelan. Air mataku menetes. Aku berbicara sambil terbata-bata. Dulu aku adalah seorang istri yang ditinggalkan di saat paling rapuh dalam hidupku. Tapi aku tidak memilih diam. Aku bangkit. Karena aku tahu, aku tidak hidup untuk memohon cinta seseorang. Aku hidup untuk anakku, untuk diriku, dan untuk mereka yang percaya bahwa luka bisa jadi kekuatan. Suara tepuk tangan mengiringi akhir pidatoku. Aku turun dari podium, dan Adrian langsung memelukku erat. Kamu luar biasa, bisiknya di telingaku. Karena kamu bersedia berjalan bersamaku, balasku lirih. 1 tahun setelah pernikahan kami, Adrian memberiku kejutan. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang kami rancang bersama akhirnya selesai dibangun. Aku ingin rumah ini jadi simbol kita memulai segalanya dari awal,
katanya. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Di dinding ruang tamu kami menggantung sebuah lukisan keluarga, aku, Adrian, dan Alvan, dengan latar dapur dan alat masak. Simbol dari bagaimana semua perjuangan dimulai. Kami juga membuka dapur komunitas di rumah itu. Setiap akhir pekan, ibu-ibu sekitar datang untuk belajar memasak, membuat kue, dan berbagi cerita. Aku merasa, hidupku akhirnya punya makna lebih dari sekadar luka dan cinta. Satu malam, saat Alvan sudah tertidur dan aku sedang duduk di teras bersama Adrian, aku bertanya padanya. Mas, kalau dulu aku nggak bercerai, kita mungkin nggak akan pernah bertemu dalam hubungan seperti ini, ya? Adrian tertawa kecil. Mungkin aku tetap akan mencintaimu diam-diam dari jauh. Aku menoleh menatap wajahnya. Kamu tahu, aku pernah merasa hancur waktu Reza bilang ingin menikah lagi dengan mantannya. Aku merasa kalah. Tapi ternyata, aku disiapkan untuk hal yang jauh lebih indah. Kadang, Tuhan menghancurkan sesuatu bukan karena Dia membencimu, tapi karena Dia ingin membangunkanmu, jawab Adrian sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Dan malam itu, langit terasa lebih cerah dari biasanya. Tahun berikutnya, aku dan Adrian dikaruniai anak kedua. Kali ini, seorang bayi perempuan. Kami memberinya nama Almira, yang berarti putri mulia. Saat pertama kali menggendongnya, aku menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa syukur yang tak tertahankan. Hai, selamat datang di dunia yang dulu sempat membuat ibumu jatuh, tapi akhirnya mampu bangkit. Kamu adalah cahaya baru dalam keluarga ini, bisikku di telinganya. Alvan, yang kini sudah sekolah dasar, ikut menyambut adiknya dengan senyum malu-malu. Aku janji akan jagain Almira, katanya dengan penuh tanggung jawab. Adrian merangkul kami bertiga. Keluarga kecil kita sekarang lengkap. Kini, setiap kali aku bercermin, aku melihat bukan lagi wanita yang disakiti dan ditinggalkan, tapi seorang istri yang dicintai, ibu yang dibanggakan, dan perempuan yang dihormati. Aku telah melalui malam-malam panjang penuh tangis. Tapi kini, setiap pagi aku terbangun dengan hati yang penuh syukur. Karena ternyata, di balik patah hati dan luka terdalam, Tuhan menyelipkan hadiah paling indah, sebuah keluarga baru, cinta yang tulus, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Aku bukan hanya bertahan. Aku tumbuh. Aku menang.